kita menentukan nada suku kata tanpa tanda nada, kita fokus pada suku kata mati, ya, atau dalam bahasa Inggris namanya dead syllable. Jadi selain saat kita menentukan nada itu kan kemarin ada beberapa bagian. Jadi yang pertama ada tanda nada, ya. Kemudian yang kedua ada untuk yang tanpa tanda nada itu ada dua. Yang pertama suku kata, ya, yang kita bahas kemarin 2 hari yang lalu. Kita fokus ke suku kata, ya. Lah untuk menentukan nada, ya, tanpa nada pada suku kata mati, ada beberapa bagian hal yang perlu kita perhatikan, gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah konsonan awal atau kelas konsonan awal suku kata. Jadi ini perlu kita ketahui, perlu hafal, jadi perlu dipelajari mengenai pembagian kelas. Itu wajib, ya, saat kita ingin belajar nada, maka ini otomatis wajib. Kemudian yang kedua, kita melihat konsonan akhir, ya, dari suku kata tersebut, ya. Apakah itu masuk ke suku kata mati atau tidak, ya. Kemudian suku kata mati itu artinya apa atau ciri-cirinya seperti apa, ya. Dulu waktu pas awal-awal juga kita menyinggung, ya, suku kata mati itu apa. Si Adi ingat? Masih, Pi. Suku kata mati Ya, itu yang akhirannya vokal pendek sama PTK, ya. Ya, betul sekali. Jadi berakhir dengan bunyi konsonan PTK. Jadi suku kata itu berakhiran dengan huruf ini PTK, bunyinya, ya, bunyinya PTK, ya. Kemudian berakhir dengan vokal pendek atau dia itu tidak bisa dipanjangkan, ya, bunyinya itu akhirnya itu, ya. Jadi itu suku kata mati. Jadi ada PTK akhirannya. Kalau tidak ada PTK itu vokal pendek, ya. Itu satu pembahasan dalam hal ini, membahas mengenai nada, ya, tanpa tanda nada dan fokus pada suku kata mati. Kita fokus langsung ke nadanya. Suku kata tanpa tanda nada dengan suku kata mati itu intinya nadanya adalah turun atau rendah, ya. Jadi semuanya turun atau rendah kecuali untuk konsonan kelas rendah, ya, kita perlu melihat faktor lain, gitu ya, yaitu panjang atau pendek dari vokal tersebut, ya. Saya ulangi lagi, saat kita fokus pada menentukan suku kata, nada suku kata itu, yang dimana itu tanpa tanda nada, sedangkan itu ada suku kata mati, maka nadanya adalah turun atau rendah, ya. Jadi untuk yang tinggi sama tengah itu rendah. Untuk konsonan kelas rendah, ya, ini dalam menentukannya kita harus juga melihat panjang dan pendek dari vokal konsonan kata itu. Oke. Kemudian jadi nadanya apa untuk yang tadi konsonan kelas rendah? Jadi ada dua. Yang pertama, kalau vokalnya pendek, ya, maka nadanya adalah tinggi. Untuk yang vokal panjang, nadanya adalah falling tone atau jatuh, ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk suku kata mati, untuk konsonan kelas rendah, dia harus memperhatikan satu, ya, awal tadi kelas konsonan awal suku kata. Kemudian juga harus juga memperhatikan vokal pendeknya, ya.
Itu kalau vokalnya pendek, maka nada tinggi, sedangkan untuk yang vokal panjang, jatuh. Ya. Mari kita lihat di sini beberapa contoh untuk kelas konsonan kelas tinggi. Ya, kita pertama itu konsonan kelas tinggi. Ya, tadi nadanya adalah rendah. Ya, contohnya adalah cup. Ya, kemudian shop. Shop. Ya, berarti kan di bunyi konsonan adalah bunyi O ya. Panjang. Shop. Ya, jadi itu nadanya rendah. Ya. Cup. Shop. Ya, sekarang coba diartikan, dicari artinya tuh. Yang pertama tuh cup. Cup ya. Cup. Coba artinya apa tuh? Dicari di kamus. Kalau saya lagi menampilkan layar gini nggak bisa buka. Ya, tolong di cup gitu ya. Artinya apa? Coba dicari. Kalau di bahasa Inggris, aku lihat di kamus. Driving. Push, run, eject, wish, drive, push. Ya, drive ya, menyupir, mengemudi. Ya. Oh, oke. Cup road gitu ya. Cup road. Oke, selanjutnya untuk shop. Kayak exam, ujian ya. Kayak ujian atau tes. Oke, saya ulang lagi. Jadi untuk konsonan kelas tinggi, ini adanya rendah, ya. Perhatikan di situ, ya. Untuk konsonan kelas tinggi itu tidak peduli panjang pendeknya ya. Untuk vokal, ya, pokoknya adalah konsonan awal, ya. Ya. Kemudian, ya situ ada hokai, itu apa? Tadi tinggi ya, semuanya tinggi. Terus ada itu salah, itu juga konsonan kelas tinggi. Kemudian diakhiri dengan Bobby Mike, ya itu termasuk konsonan mati karena akhirnya adalah P, ya. Maka di sini suku kata mati, ya. Nadanya adalah rendah. Oke, jadi gitu ya. Konsonan kelas tinggi, nadanya rendah. Kemudian kita lanjut ke konsonan kelas tengah, ya. Itu juga tadi nadanya rendah ya, low tone. Kita lihat yang pertama adalah C, chip, ya, chip. Kemudian cup, ya, cup, bat. Ya, jadi semuanya rendah. Kalau kita mengucapkan rendah itu kayak bunyi no, gitu ya, no, chip, cup, bat. Ya, kita lihat arti dari awal. Chip. Apa artinya chip? Chip. Merayu. Ya. Kalau di dalam bahasa itu ya, yang dalam series itu chip itu artinya melakukan aktivitas untuk mendekati seseorang, ya, untuk supaya dia tertarik dan mau jadi pacar, itu ya namanya chip. Ya. Kemudian cup, Sama. ya, dengan atau sama. Kemudian bat, Mata uang. ya, mata uang dari apa tadi? Thailand. Oke, jadi untuk konsonan kelas tengah ini nadanya low tone, ya, rendah. Ya. Lanjut ke untuk konsonan kelas rendah tadi dibagi menjadi dua ya. Jadi untuk yang pertama vokal pendek itu adalah tinggi. Contohnya adalah rak, rak, watt, ya, itu semuanya pendek dan nada tinggi. Kemudian untuk contoh nada vokal panjang maka nada jatuh. Contohnya stop, ma, ya. Berarti kan itu ada apa tadi? Chang, itu ya, chang
sama moma itu kelas rendah ya. Kemudian ada vokal panjang a, ya, diakhiri dengan suku kata mati atau konsonan mati tadi bunyi pertama P ya. Chop itu adalah P. Kemudian ma ya, ada kokai berarti K. Ya, itu semua mati. Di vokal pendek tadi juga itu mati ya, huruf K. Di T ya, gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Kita ulang lagi dari awal tadi. Untuk konsonan apa? Kelas tinggi. Nadanya apa? Nadanya rendah. Rendah. Oke, untuk konsonan kelas tengah Rendah. rendah. Ya, kemudian untuk yang terakhir, untuk konsonan kelas rendah dibagi menjadi dua. Yang pertama kalau tinggi, kalau tinggi. Apa tadi kalau vokal panjang? Kalau vokal panjang Jatuh. ma ya. Supaya lebih gampang hafalkan kata ma itu ya. Moma itu konsonan kelas rendah. Kemudian untuk yang tinggi ra ya, rarua konsonan kelas rendah. Dan vokal pendek a itu di atas. Kemudian diakhiri dengan mati. Rak, wat. Kita lihat artinya rak. Cinta. Cinta. Terus yang kedua wat. Candi. Candi. Ya, candi. Kemudian chop. Suka. Ya. Terus ma. Sangat, sekali, banget. Ya, banget itu ya. Oke. Itu ya, jadi kita sudah selesai mengenai pembahasan untuk suku kata tanpa tanda nada dengan fokus pada suku kata mati. Terus bagaimana cara menghafalkannya? Ya, seperti yang kemarin di pembelajaran saya yang waktu pas membahas apa tadi? Itu yang tanda nada, kemudian tanpa tanda nada fokus pada konsonan hidup, sekarang konsonan mati. Saya menggunakan kalimat ya. Kemarin-kemarin bisa dilihat di video saya itu ya, yang di YouTube sudah ada. Ini ya. Tapi sebelumnya kita ingat dulu bahwa di konsonan kelas rendah itu ada pembagian vokal pendek dan vokal panjang. Ini harus diingat dulu ya. Jadi untuk yang suku kata mati yang perlu diingat itu adalah di konsonan kelas rendah. Jadi ada faktor penentu nada yaitu selain tadi kelas konsonan awal yaitu vokal panjang dan vokal pendek. Nah ini cara menghafalkannya. Jadi ada dua orang turun, maksudnya di sini adalah tinggi dan tengah turun. Satunya lama, panjang. Ini maksudnya adalah fokus pada vokal panjang, maka jatuh. Tubuh mereka tinggi dan pendek. Jadi yang dua orang yang tadi turun tadi tubuhnya tinggi, berarti fokus ke nada. Kemudian vokalnya pendek. Nah, akhirnya mati. Maksudnya di sini kalimat ini fokus pada suku kata mati. Di bawah, maksudnya untuk yang tinggi, pendek, kemudian jatuhnya lama tadi itu fokusnya di bagian suku kata rendah atau bawah. Ya ini cara menghafalkannya. Jadi untuk yang dua orang turun itu berarti untuk vokal untuk kelas tinggi dan tengah. Jatuhnya lama, ini maksudnya adalah fokus pada vokal panjang ya. Nadanya jatuh ya. Kemudian tinggi dan pendek itu berarti tadi nada tinggi yang dengan vokal pendek, dan itu duanya tadi ya, jatuhnya lama sama tinggi pendek tadi itu hanya pada konsonan kelas bawah atau rendah ya, konsonan paling bawah itu ya. Kemudian kata mati di sini
merujuk pada suku kata mati pada pembahasan itu. Sambil mengulang kembali dari awal ya, sebelum kita cari atau kita mencari lagi tugas-tugas untuk hari ini. Kita fokus kembali mengingat itu yang dengan nada, tanda nada. Masih ingat cara menghafalkannya? Yang pernah Yo. Halo. Adi gimana? Untuk Adi masih ingat untuk Aku My lupa. Egg gimana? Tinggi jatuh yang gitu-gitu ya? Ya, Rendah jatuh. ya semakin rendah. Jatuh. Semakin rendah semakin jatuh. Terus Ya, semakin rendah. jatuh dari ketinggian. Oh, kalau Maito jatuh dari ketinggian. Ya, jadi jatuh tinggi. Tinggi. Kemudian untuk kata hidup. Ya, Nevilia. Lupa. Nevilia. Nevilia ada nggak di situ? Orangnya ada. Coba di Neville. Mic-nya dia. Ya, Nevilia gimana untuk yang suku kata hidup? Yang lain yang pernah ikut kelas. Maksudnya kayak vokal panjang yang berakhir Ya, dengan cara vokal menghafal. panjang gitu. Oh, jangan menghafalkannya untuk yang suku kata hidup. Yaitu apa? Bangkit di tengah-tengah. Bangkit ke tengah-tengah. Ya. Bangkit ke tengah-tengah. Iya. Bangkit itu berarti konsonan kelas tinggi. Dan tengah-tengah itu berarti datar-datar. Nah, jadi dilihat lagi ya pembahasannya kemarin, lupa ya. Ya, kalau kita paham itu gampang banget menentukan nada. Kalau tadi dengan cara menghafal tadi ya. Oke, itu ya tadi pembahasan hari ini. Nah, sekarang kita fokus pada contoh. Kita cari contoh. Mungkin kalian punya caption dari sebuah IG atau terserah yang punya di share. Kalian punya apa namanya? Coba kalian punya apa namanya? Yang punya siapa? Punya apa? Itu loh, caption. Saya jarang lihat IG sih. Terserah kalau kalian punya apa dulu, caption gitu. Atau enggak satu kalimat gitu. Can you send me like one word or something like that? Can you send like one sentence like that? Sentence ya? Tulis di chattingnya saja. Yeah. What do you want? Anything. Hakyu. Aduh. Bakal tulis saja contohnya di kalimat di chatting. Yang banget. Ya nggak usah satu kalimat aja.
Ya, misalkan tadi itu mana? San beliau. Ya, okcak. San. Itu ya. Kita lihat itu ya yang oke, yang pertama itu yang dicocok. Cocok berani sih. Ya, si cocok ya. Mari kita lihat dari kata san yang artinya saya. Nadanya apa itu? Sambil dijelaskan. Ya, tolong masing-masing saya lihat dari atas Adityo. Ya, Adityo. Coba kamu jelaskan dari Chan itu. Adanya apa? Kenapa? Alasannya apa? Halo? Ya, Aku lihat Adityo. dulu. Chan. Ingat untuk menghafalkan ini atau menentukan nada harus hafal dulu kelas konsonan. Wajib. Ya. Cara menghafalkannya gimana? Lihat di video. Cocing tinggi. Ada suara A. Kemudian diakhiri dengan sama diakhiri dengan sin. N itu ya. ya, N itu termasuk apa? Itu si nonu kan rendah. Ada tanda nada enggak? Enggak ada. Iya, berarti kita fokus ke jenis tanda nada karena dia. Tadi niatnya yang di awal apa yang akhir sih, Pi? Ingat, saat kita melihat suku kata itu harus dilihat itu pertama tanda nada ada enggak? Pertama kan nggak ada. Kalau tidak ada, berarti kita fokus ke hidup dan mati, termasuk hidup atau mati. Kalau N itu kan masuknya hidup. Ya, hidup. Berarti hidup kita fokus ke hafalan apa? Kalau hidup dia itu masuk ke hidup itu pasti bangkit ke tengah-tengah. Okay. Berarti tinggi tadi kelas tinggi berarti apa? Bangkit ke tengah-tengah bangkit. Ya. Oh. Ya, jadi untuk Chan itu aslinya nada bangkit. Jadi Chan. Tapi di dalam daily conversation dia jadi tinggi. Chan. Jadi khusus Chan ya ada kau yang artinya dia itu. Kemudian kayak Chan itu secara formal atau secara asli dia masuk ke tadi bangkit ya. Jadi Chan gitu ya. Tapi di dalam daily conversation dia cenderung baca dengan nada tinggi. Chan ya. Kalau ditulis dalam bahasa Latin, dia akan dipakai itu simbol Latin yang naik ke atas tuh. Yang kayak slash itu. Kayak slash itu. Yeah. Di dalam conversation dia dibaca nada tinggi. Chan. Gitu. Oke, selanjutnya bela. Ya, selanjutnya cocok. Bikin kalimatnya cocok. Silakan, Cok. Bela itu nadanya apa? Koko pandan. Ya. Nadanya apa? Coba nadanya dulu, baru kita fokus ke bacaannya.
Ditentukan. Kamu baru ikut hari ini ya? Ya. Ya, kamu bisa menulis kok, terus gak bisa menentukan lebih ya toh. Enggak, itu Jadi, kan dari ini caption doang. oke, yang pertama itu ada bom. Gitu. Apa itu? Kelas berapa? Kelas apa? Kelas Tengah. udah apa belum? Udah apa belum konsonan kelas? Belum. Belum. Ya dihafalkan dulu ya. Yes. Iya. Ya karena jadi nanti pilih yang ya. Gimana Evil? Tadi si Kata kedua, ya. Yang artinya bosan. itu ada Mai yang kelas tengah, Hmm. terus ketemu tanda nada Mai Ek. Iya. Jadi nadanya apa? Ya. Jadi ada bobima itu konsonan kelas tengah. Jadi turun, turun, jatuh gitu ya. Berarti itu turun atau rendah. Jadi kalau rendah bacaan gimana? Ya, beah, beah, Ya. beah. Belah. Terus selanjutnya yang artinya sudah si Renald Ya, nanti itu ada loading dan ada Maito. ya. Ada konsonan Ada konsol, ada vokal. Apa itu ya? Kalau nggak salah, ya. vokal E ya. Konsonan apa dulu? Rendah. Konsonan kelas rendah. Terus ada Maito. 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 Terus nadanya apa berarti? Konsonan kelas rendah. Ada Maito berarti Tinggi. jatuh tinggi. Betul ya? Jatuh tinggi. Iya. Berarti tinggi ya? Iya. Ini bacanya gimana? Bacanya leng. Itu kok. Leo. Kok itu leng sih Leo. Leo salah. Leo. 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 Oke, ya gitu. Selanjutnya si siapa dah? Rofit. Ya, Rofit sekarang Rofit kata berikutnya yaitu yang ingin, artinya ingin. Itu Itu ada oang, konsonan tengah, terus ada yoya, seraa, dan kokai. Berarti kalimat mati. Suku kata mati. Karena di ujungnya ada PTK kan tadi. konsonan apa? Nah, jadi karena itu yang paling depannya konsonannya oang, konsonan kelas tengah, jadi nadanya turun. Ya. 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 Jadi untuk khusus mengubah konsonan kelas rendah menjadi konsonan kelas apa? Nah, semuanya adalah turun, ya. Turun. Kemarin waktu pas pembahasan kayaknya dulu pernah itu ya. Jadi untuk yang ini ada beberapa kata, ada
Ya yang artinya ingin, terus apa lagi? Ya, apalagi you. Oh ya itu Satu lagi. artinya jangan ya. Nah, jadi pertama ya, ya itu ingin. Terus ya, jangan. Ya, kemudian you, ya, ada, ya, atau menunjukkan lokasi. Kemudian yang, ya, yang artinya itu membentuk itu keterangan yang. Berarti kan di sini yangnya panjang ya. Untuk yang jadi bukan yang artinya masih atau belum itu ya. Tapi yang ada A panjang. Oke, selanjutnya nadanya apa? Dari awal ke apa tadi? Si Adi lagi. Oh, Iya, Pi, yang mana, Pi? yang artinya Sudah keluar. kokai. Ya itu. Yang ada oang ada dua ini. Itu gimana? Oang ada dua. Oang kan tengah. Kokai tengah. Cocan tengah. Itu tengah semua, Pi. Kita lihat dulu akhirannya. Akhirnya berarti huruf kokai. Itu berarti Oh, sampai kokai. Kadang aku kalau nyambung gini nggak tahu terakhirnya di mana. A. Kan O. Oh, oh, Berarti kita konsonan apa? Kelas tengah. 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 Jadi kalau konsonan kelas tengah, rumus Turun. Oh, terus berikutnya di bawahnya siapa? Cocok. Cocok belum tahu ya. Anu aja, tebak-tebak aja kira itu apa? Yang mana? Habis soang nggak? Yang artinya dari. Dari. Itu kira-kira nadanya apa? Kelas apa dulu tengah, konsonan kelas tengah, terus ada vokal panjang di akhir kokai, suku kata mati seperti di depan tadi ya. Yaitu nada apa berarti? Turun. Jadi ca ya. Ca ya, jadi o ca o biasa ya, o ca ya. O keluar, artinya keluar dari. Terus berikutnya sinefilia. Ini gampang. Yuk. Yang rumah. Ya. Sebentar, sinyalnya lagi buruk. putus, Pi.
Ya, sebentar. Ulang lagi, Neville. So tadi Rumah tadi. dengan Hmm. Agak keras sih. Nggak dengerin aku. jadi nadanya jatuh, Vi. Ya, jatuh karena ada Karena ada kanda maiko. sama konsonan kelas Kelas tengah. kelas tengah. Jadi untuk yang maito itu kemarin apa? Jatuh, jatuh, tinggi. Berarti itu jatuh. Bacanya gimana? Ban. Ya, ban. Ya, ban. Tuh. Selanjutnya di bawah lagi. Itu artinya apa? Ayo masuk gitu. Yang pertama itu sama seperti di bawahnya siapa tadi? Renal. Kelas tinggi. Ya, coba di situ dijelaskan dulu. Ada Itu ada kokai, konsonan kelas tinggi. Lalu ada tanda maito, berarti nadanya adalah jatuh. ya, jadi jatuh dari tinggi tadi ya. Jatuh. Ya. Berarti bacanya gimana kalau jatuh? Kau. Ya. Kau. Gitu ya. Artinya apa? Artinya apa? Ayo, artinya apa itu? Yang nulis tadi siapa? Ada nggak di situ? Adi. Artinya apa? Penasi ya. Nah, Enggak, kalau digabung itu artinya itu match, cocok gitu. Kalau digabung, tapi kalau dipisah aku nggak tahu. Kalau digabung kau kan ya. Tadi cocok gitu. Tadi kan Artinya artinya masuk. masuk. Ya, terus berikutnya gan. Nadanya apa? Tadi sampai mana? Sekarang Rofit. Ada kokai, konsonan kelas tengah, ada seraa yang pendek, tapi sudah seraa ada nonu. Jadi konsonan hidup atau mati? Hidup. Jadi kalau konsonan hidup, maka rumusnya apa tadi? Apalannya? Kemarin gak ikut, Pi. Ya, ntar dicek ya di video ya, di YouTube ada. Jadi untuk yang hidup itu bangkit ke tengah-tengah. Jadi itu ada konsonan kelas tengah, berarti dia apa? Datar. Ya. Berarti kalau konsonan hidup kelas rendah sama kelas tengah sama-sama datar ya? Jadi konsonan kelas tengah dan rendah sama-sama datar. Jadi kalau rendah bacaan gimana? Kan, ya. Kan. Jadi ingat dia bunyi apa? Datar dan rendah itu hampir mirip ya. Iya. Kalau kadang itu hampir mirip gitu. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu bermasalah sih, karena kadang karena saat kita bicara dengan conversation real itu kadang antara rendah dan mid itu memang kadang slap over gitu ya, over slap agak gitu loh, menyatu gitu loh. Jadi mungkin maknanya tidak terlalu mengubah gitu loh. Kemudian yang terakhir itu kembali lagi ke adik terakhir ya ini ya. Itu ada dodek ketemu sarai panjang. Jadi jatuh. Oh, kok jatuh sih? Kok bukan jatuh? Dilihat. Kan dia bisa ketemu vokal panjang. Ada tanda nggak? Ada tanda nada nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada tanda nada, kita fokus ke hidup dan mati. Mati atau hidup di situ?
Vokal panjang hidup. Ya, hidup. Kalau hidup berarti bangkit ke tengah-tengah. Oh, Ya, oke. itu loh cara menghafalnya cara gitu. Kita harus melihat dulu. Di situ ada enggak? Ada tanda nadanya enggak? Kalau ada, berarti fokus ke turun-turun jatuh. Ya. Terus ada tadi itu bangkit-bangkit atas. Nah, itu harus hafal. Kemudian kalau tidak ada tanda-tanda berarti mati hidup. Nah, mati guys, apa tadi kita sudah membahasnya. Jadi ini tuh itu nada apa? Ya. Nada apa? Jatuh, Pi. Tadi apa? Kok jatuh lagi sih? Bangkit. Kok bangkit sih? Dodik loh. Ya, Dodek kan tengah. Dodik tengah. Berarti ke tengah-tengah. Apa berarti? Ada Datar. datar. Di Kau kandi. ya. Kandi. Jadi kau kandi. Ya. Kau ya. Kau kandi. Kau kandi. Oke. Oh, Itu di nah, jadi hari ini kita sudah selesai membahas tentang menentukan nada ya, dengan tanpa nada, dengan tanda nada, fokus ke konsonan atau itu suku kata mati. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan mengenai nada. Aku mau, Pi. Ya, gimana? Misalnya di lagu itu, Pi, kadang kok kalau nada kadang ada yang pakai, ada yang enggak sih, Pi? Oh, di lagu. Oke, jadi untuk lagu tidak ada nada. Jadi nadanya itu nada lagu aja. Itu ya. Jadi kadang ada clay. Itu aja kadang bisa bunyinya sama. Jadi clay ya nada jatuh clay gitu sama clay. Nada datar kadang di dalam lagu hampir sama bacanya ya. Gitu. Kalau kayak gitu kita tahu artinya gimana ya, Pi? Dari arti mungkin karena apa ya, sama kita seperti kalau kita lagu menyanyikan itu kan nada apa sebenarnya setiap kata itu kan sebenarnya makna itu kan bisa dilihat dari apa ya, kata yang lain gitu ya. Jadi Dari tidak liriknya kali ya. jadi dari liriknya bisa, Tulisannya ya. atau mungkin sudah terbiasa ya bagi orang-orang Thailand atau kita sendiri aja kalau kita nyanyi kan unsur kebiasaan aja. Jadi memaknai kata itu tidak dilihat dari kata itu sendiri, tapi bisa dilihat dari kata-kata yang sebelum atau sesudahnya gitu, konteksnya itu ya. Oke, baik. Untuk nada di lagu itu belum tentu itu menunjukkan apa real conversation nadanya gitu. Jadi, karena ada panjang pendek gitu. Jadi asal unsur pendeknya juga. Ya kan ada itu kan ada dilakukan itu lirik dan itu ada panjang pendeknya gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Kita fokus ya. Aku boleh tanya? Ya. Ini sih kayak minta koreksi aja. Kalau siwit kan artinya hidup tuh. Ya, siwit ya. Cocang kelas rendah ditambah serai jadi suku kata hidup. Jadi nadanya datar. Terus ada wit. Coba kamu tulis teman-temannya tahu. Oh ya. Oke, gitu. Mana yang belum tanya? Wowen. Ya, itu ada cocang itu ya. Ya, cocang serai. Itu semuanya panjang. Kemudian yang ditanyakan apa? Itu yang suku kata kedua. Wowen, serai sama totau.
itu kan Pendek rendah. ya. Ya, I pendek. Ada wowen, I pendek, kemudian ada tautau. Tautau itu adalah konsonan mati, maka di situ wowen berarti itu tinggi. Karena di situ ada konsonan pendek, wit ya. Jadi itu wit tinggi. Ya. Jadi wit. Ngomongnya kayak gini. Ciwit. Nah, untuk yang pertama tadi konsonan apa? Tocang ketemu I panjang itu nada apa? Hidup kan? Itu hidup. Berarti di situ untuk yang tocang itu konsonan kelas Rendah. rendah. Adanya apa? Adanya datar. Kok datar sih? Cocan itu apa? Cocang toh? Cocang. Untuk cocang itu konsonan kelas rendah, kemudian ada I panjang, berarti itu hidup. Kalau hidup berarti bangkit. Di tengah-tengah itu ya. Berarti di tengah-tengah berarti itu ada apa tadi? Datar. Datar ya, jadi datar. Itu enggak? Itu enggak? Konsonan hidup. Kayaknya ya. Konsonan hidup. Konsonan kelas rendah berarti bangkit ke tengah-tengah, berarti itu tengah atau datar. Jadi kalau datar bacanya C-nya baca ciwit. Ciwit. Ya, jadi datar dulu. Baca gimana? Kalau datar gimana? Ciwit. Ya, seperti itu. Jadi datar dan tinggi. Kalau datar itu kayak bunyi gini loh. Saya pelajari dari buku dari YouTube yang bahasa Inggris itu bunyinya seperti robot. Jadi seperti robot yang berbicara. Jadi aku gitu. Itu berarti nada rendah, nada apa dah? Datar. Jadi kayak robot. Ciwit. Gitu ya. Ciwit. Ya. Oke. Itu ya. Kasih. Ada lagi. Kita sampai jam 10. Ada pertanyaan lagi? Cocok mau tanya mungkin ya, untuk Cocok belajar lagi ya untuk awal ya, untuk menghafalkan konsonan-konsonan itu untuk yang pemula. Nah, untuk pemula bisa dilihat di YouTube, ada yang belum lihat bisa dilihat di YouTube, ntar saya share ya.